Wih, DxOMark kamera smartphone nomor 1. Huawei P20 Ultra dan Pro akhirnya masuk Indonesia juga. Happy kan kalian? Dan bener aja, Huawei P20 Ultra ini bisa layak disebut pocket size DSLR. Dan sejauh mana ya yang Pura 80 Pro ini bisa ngalahin smartphone lain yang ada embel-embel ultranya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Desain dan kamera spek. Sebelum kita mulai, kamu coba lihat dulu nih hasil foto zoom yang saya ambil pakai Huawei P20 Ultra dari 1 kali, 3,7 kali, 10 kali, bahkan 30 kali zoom. Detil yang ditangkap tuh masih bisa dibandingin dengan kamera DSLR atau mirrorless. Di sini malah bikin kaget karena masih usable banget buat dipakai. Dan ini baru permulaan aja. Oke, saya ringkas dulu biar kamu dapat gambaran di awal sebagus apa HP ini. Jadi, Huawei P20 Ultra ini punya dual telephoto lens pertama di dunia yang bisa switch sesuai kebutuhan. Beneran guys, bisa switch. Nanti deh kita bahas lebih lanjut. Udah gitu pakai sensor 1 inch Ultra Lighting SDR. Hasil zoom maupun foto low light jadi bener-bener di level yang tinggi banget. Untuk durability, kacanya pakai Crystal Armor Kunlun Glass generasi kedua yang diklaim 25 kali lebih kuat dan 16 kali lebih tahan gores dibanding kaca biasa. Sementara Huawei P20 Pro hadir dengan sensor 1 inch juga ya, kamera makro telefoto dan performa malam yang bisa dibandingin sama brand Ultra lainnya. Selain itu, keduanya juga punya baterai yang gede, 5170 mAh dengan fast charging, 100 watt kabel, bisa juga 80 watt wireless. Desain. Yang pertama bakal kita bahas desainnya. Seri Huawei P20 ini tampil beda dengan bahasa desain yang lebih berani, terutama adanya forward symbol yang jadi ciri khas. Yang varian Ultra warna hitam ini punya lingkaran emas yang menonjolkan keprestisan seperti kamera DSLR high-end atau mirrorless high-end. Berkelas banget, bahkan sampai detailnya pun diperlihatkan yang nambah kemewahan di sisi modul kameranya. Keren sih, ada 2 varian warna yang tersedia nih, Golden Black dan juga Prestige Gold. Sedangkan untuk P20 Pro nggak mau kalah mewah juga nih, apalagi yang warna Glass Red ini. Wah, ini sih warna yang sering ada di iklan lipstick yang mewah itu loh warnanya. Saya udah coba masukin Huawei P20 Ultra ke tas bareng kunci mobil dan beberapa benda logam kecil, kacanya nggak ada goresan berarti. Ini berkat Crystal Armor Kunlun Glass generasi kedua. Nih, kalian dengar aja ya, gores kayak gini. Nggak perlu khawatir tergores. Bahkan HP-nya ini saya coba rendam nggak ada masalah juga karena udah punya sertifikasi IP68 dan 69. Intinya masih aman dipakai tanpa rasa khawatir. Kamera testing, zoom ultra. Sekarang kita masuk ke main topik dari seri ini, kamera. Seri Pura Huawei sebelumnya dikenal sebagai seri P, selalu mendefinisikan ulang fotografi seluler. Mulai dari Super Night Mode yang inovatif pada P20 hingga kamera Ultra Lighting Pop Out yang inovatif pada P70 Ultra. Kini Huawei P20 Ultra meluncurkan lensa telefoto ganda switchable pertama di industri yang menggabungkan telefoto menengah 3,7 kali dan telefoto ultra 10 kali dalam satu modul ramping. Didukung oleh motor setingkat mikron dan lebih dari 140 komponen presisi, sistem ini memastikan pergantian fokus yang sangat presisi dan transisi lensa yang mulus, menghasilkan hasil foto dan video zoom yang sangat jernih dan penyerapan cahaya 129% lebih banyak. Dengan terobosan ini, Huawei sekali lagi ya berhasil menetapkan standar baru fotografi smartphone. Pakai 50 megapiksel, 1 inch ultra lighting kamera dan 40 megapiksel ultra wide kamera. Huawei P20 Ultra juga punya dual telephoto lens 50 megapiksel, 3,7 kali optical zoom dan 12,5 megapiksel, 10 kali optical zoom yang bisa ganti-ganti. Dan ini pertama di industri smartphone. Hah? Emang bisa ya ganti-ganti kameranya om? Jadi kalau kalian perhatikan, telefotonya tuh ada 2 di sini. Tapi yang lebih utamanya adalah mekanikalnya ini yang bisa berpindah antara telefoto satu dengan yang lainnya.
Kalian bisa lihat sewaktu lagi zoom 3,7 kali yang aktif untuk kamera sebelah kiri. Dan kalau kita zoom ke 10 kali ada semacam perpindahan ke kamera satunya. Nah ini penting banget buat kamu yang butuh flexibility untuk foto-foto tapi nggak mau kualitasnya jadi berkurang di kamera satu dengan yang lainnya. Bisa dibilang kamu punya fleksibilitas kayak DSLR atau mirrorless tapi dalam satu smartphone ini doang. Ukuran sensor telefotonya 1/1,28 inch yang sama dengan sensor kamera utama iPhone 16 Pro Max. Huawei ini kreatif banget karena ngasih terobosan lensa telefoto yang bisa diganti dengan berbagai sensor level kamera utama 1/1,28 inch yang sama. Hal ini mampu menghasilkan penangkapan cahaya hingga 8 kali lebih banyak dibanding iPhone 16 Pro Max. Saya coba bandingin ya dengan kompetitor di kondisi zoom jarak jauh. Kalau di kompetitor detailnya bikin cepet pecah. Di Pura 80 Ultra justru masih kelihatan garis-garis kecil. Warna langit stabil dan highlightnya nggak gampang blown out. Bahkan ketika dibandingin dengan DSLR mid-range atau mirrorless, hasilnya tuh masih bisa diperdebatkan deh. Ultra Chroma kamera. Selain zoom ada juga fitur Ultra Chroma kamera yang menurut saya gokil banget. Jadi kalau kamu foto pemandangan, warna langit, atau bahkan benda kecil kayak kain berwarna-warni, akurasi warnanya bisa sangat mendekati objek asli. Ultra 1 inch Ultra Lighting HDR kamera. Dynamic range-nya juga luar biasa, paling tinggi di industri hingga 16 EV. Kemampuan rekam video HDR-nya sebanding dengan kamera profesional buat bikin film. Pas saya rekam video SDR di jalan yang banyak shadow dan highlight, Pura 80 Ultra bisa ngasih detail baik di area gelap maupun terang. Bahkan di kondisi lighting yang complicated pun hasilnya cakep banget. Untuk kreator atau kamu yang sering bikin konten, ini jelas jadi game changer nih. Gimana enggak, kualitas video udah setara kamera mirrorless, tapi ukurannya cuma smartphone. Gak perlu ribet lagi bawa-bawa barang syuting buat syuting keluar deh. Pro 1 inch Ultra Lighting kamera. Sekarang kalau kita pindah ke fotografi malam, Pura 80 Pro punya taringnya sendiri, pakai 50 megapiksel 1 inch Ultra Lighting kamera, 48 megapiksel Ultra Lighting micro telefoto kamera, dan 40 megapiksel ultra wide kamera. Dengan sensor 1 inch Ultra Lighting kamera, hasil foto low light-nya itu tajam dan minim noise. Biasanya kalau brand lain pakai sensor 1 inch itu hanya di seri ultranya mereka. Huawei ngasih teknologi ini ke seri Pro-nya juga. Mantap. Saya coba di kondisi low light lightingnya yang cukup tipis. Wajah model di sini tetap jelas, warna lampu tetap hidup, dan backgroundnya juga nggak hancur. Dibanding iPhone 16 Pro Max, hasil warna lebih deket ke kenyataan. Nggak terlalu warm, detail shadow lebih banyak ditangkep. Jadi di titik ini saya bisa bilang meski judulnya Pro, kualitasnya udah mendekati Ultra. Pro telefoto makro. Untuk makro, Huawei kasih kejutan di Pura 80 Pro. Ada Ultra Lighting makro telefoto kamera yang bisa fokus di jarak 5 cm. Saya cobain foto bawang merah yang belum dikupas nih. Teksturnya keluar jelas banget. Bahkan saya bisa motret serat-serat baju dengan masih jelas. Hal-hal yang biasanya cuma bisa dilakukan lensa makro, khusus di kamera DSLR atau mirrorless, nah sekarang nih bisa di smartphone. Keren banget kan pakai Huawei Pura 80 series ini. Untuk foto makro, mekanisme pada Huawei Pura 80 Pro berbeda dari Apple dan flagship lainnya, di mana Pura 80 Pro menggunakan telefoto makro khusus, sedangkan Apple hanya mengandalkan ultra wide crop, sehingga hasil makro Pura 80 Pro tampil dengan kualitas yang jauh lebih detail dan jelas dibandingkan keduanya. AI features. Selain itu, ada juga fitur-fitur AI yang bikin pengalaman makin enak nih. Misalnya AI Remove, saya bisa hapus orang di background yang enggak diinginkan dengan sekali tap. Ada AI Best Expression, kalau foto rame-rame misalnya nih ada aja yang merem. Nah, AI ini bisa pilih frame terbaik dari semua wajah. Jadi satu foto grup tetap oke nih semuanya. Ini benar-benar membantu banget kalau kamu suka foto keluarga atau foto bareng teman. Screen and battery. Soal layar, Huawei Pura 80 Ultra dan Pro sama-sama pakai Extrude Display dengan kecerahan puncak sampai 3000 nits dan refresh rate adaptif 1-120 Hz. Ini gila sih, dipakai di bawah terik matahari pun masih jelas banget. Saya bandingin dengan layar iPhone 16 Pro Max di outdoor, Pura 80 Ultra lebih terang dan warnanya lebih keluar.
jauh deh bandingnya. Apps untuk software MIUI 15 kali ini udah lebih mateng. App Gallery sekarang jauh lebih ramah pengguna karena aplikasi populer kayak WhatsApp, Instagram, YouTube sampai Gmail semua bisa di-download dengan gampang langsung di App Gallery. Kalau kamu mau download Netflix, bisa install Gbox dulu dari App Gallery, lalu install Netflix deh. Kalau ditanya kesimpulan, saya bisa bilang Huawei Pura 80 Ultra memang layak disebut Pocket DSLR atau Pocket Mirrorless. Zoomnya nggak ada tandingan, akurasi warnanya luar biasa, dan build quality plus layarnya bikin pengalaman sehari-hari makin mantap. Sementara Huawei Pura 80 Pro hadir sebagai versi yang lebih ramah di harga, tapi tetap powerful dengan kemampuan malam dan makro yang nggak kalah mengesankan dengan sensor kamera 1 in satu-satunya di kelas harga segini. Kalau kamu tipe orang yang perfeksionis soal hasil foto, suka konten kreatif, tapi butuh smartphone yang bukan cuma cepat tapi juga punya kamera juara, Pura 80 Ultra adalah pilihan paling lengkap. Tapi kalau kamu lebih fokus di foto malam dan detil kecil, Pura 80 Pro juga menggiurkan. Huawei Pura 80 Ultra dan Pro ini bakal secara resmi diluncurkan di Indonesia dan langsung bisa dibeli tanggal 17 September dengan total bonus hingga 10 juta, ada gratis Huawei Watch GT5, trade-in cashback, bank cashback, dan tiket.com cashback. Huawei juga kasih layanan tambahan lewat Huawei Care Plus selama 1 tahun. Konsumen tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan perlindungan kerusakan seperti layar dan bagian belakang dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi ada garansi resmi, hot end service, dan pengalaman purna jual yang lebih terjamin. Buat pengguna Indonesia, ini penting banget karena bikin lebih tenang kalau ada kendala. Jadi bukan cuma jualan produk, tapi juga kasih ekosistem after sales yang mudah dijangkau. Jadi masih ragu sama kemampuan kamera Huawei Pura 80 series ini? Kayaknya bisa dibilang ini smartphone yang cocok buat konser saat ini deh. Nggak perlu ragu lagi deh kalau kedapatan tempat yang jauh dari stage. Pakai kamera HP ini udah bisa dapetin hasil foto yang masih cakep. Selain itu desainnya juga beda banget dibandingin pesaingnya. Nggak ngebosenin, dan yang pasti gaya kamu juga bakalan lebih berkelas lagi. Oke guys, jadi itu dia review Huawei Pura 80 series ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bakal saya pakai nih tiap hari.